السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ini majelisnya kok kosong di tengah, penuhnya samping kanan kiri, tengah kosong. Maju ya ikhwan. Ya. Yang sembunyi-sembunyi, yang jauh biar dekat bisa kelihatan, kalau ditanya itu bisa mudah terdengar menjawabnya. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ke-10 dari bulan Ramadan, dan tak terasa kita telah melalui sepertiga bulan pertama dari bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amalan ibadah kita dan menjadikan kita termasuk di antara utaqa minan nar, hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Kita melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Hisan fi Tafsir Al-Quran karya Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pada hari ini kita memasuki kaidah yang ke-28. Berkata Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, Al-Qa'idatu Thaminatu wal-Ishrun, kaidah yang ke-28 fi dzikril awsafi al-jami'ati allati wasafa Allah bihal mu'min.
menyebutkan sifat-sifat yang terkumpul, sifat-sifat yang menyeluruh, yang Allah Subhanahu wa taala menyifati dengannya seorang mukmin. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah Tabaraka wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim jalan menuju kepada al-haq, jalan menuju kepada al-jannah, dan jalan menuju kepada neraka. Dan masing-masing dari jalan tersebut Allah Azza wa Jalla menjelaskan sifat-sifatnya, menyebutkan cara-cara menuju jalan tersebut dan menuju kepada al-jannah dan an-nar. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan keadaan siapakah yang menjadi ahlul jannah dan siapapun yang menjadi ahlun nar. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan masing-masing dari sifat mereka. Yang menjadi ahlul jannah, mereka adalah ahlul iman, hamba-hamba Allah yang memiliki keimanan. Mereka lah yang disebut sebagai seorang mukmin, yang senantiasa mengimani apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan kerugian bagi yang tidak memiliki sifat ini. Dan itu banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya yang disebutkan oleh Allah dalam suratul Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan kondisi seluruh manusia secara umum. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam kerugian. Lalu kemudian disebutkan pengecualian, yaitu orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Maka Allah Azza wa Jalla mengecualikan di antara orang-orang yang hidup dalam kerugian adalah ahlul iman, hamba-hamba Allah yang mukmin. Maka begitu pentingnya al-iman dan kondisi seorang mukmin yang menjadi ahlul jannah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat mereka secara detail, secara gamblang. Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan siapa yang menjadi ahlul jannah, siapa yang selamat dari kerugian, siapa yang akan meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla tidak meninggalkan mereka mencari sendiri tentang sifat-sifatnya, tentang ciri-ciri mereka. Tidak. Namun disebutkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala sifat-sifat mereka yang bertujuan agar seorang hamba berusaha untuk memiliki sifat tersebut, agar kemudian dia mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mukmin. Maka kata beliau rahimallahu taala, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim sifat-sifat seorang mukmin yang dengannya Allah mencintai mereka, yang dengannya Allah meridhai mereka, sehingga seorang hamba berusaha
semampunya dengan penuh kesungguhan untuk memiliki sifat-sifat yang mulia tersebut. Lamma kana al-imanu asla al-khairi kullihi wal falah, maka tatkala keimanan itu adalah merupakan inti seluruh kebaikan dan inti kemenangan. Tidak ada keberuntungan, tidak ada kemenangan tanpa iman. Wa bi faqdihi yufqidu kulla khair dini wa dunyawi wa ukhrawi. Dan dengan hilangnya keimanan itu akan menghilangkan segala kebaikan. Kebaikan dalam hal agama, kebaikan dalam hal dunia dan akhirat. Hilang kebaikan itu tanpa iman. Karena iman adalah merupakan inti seluruh kebaikan dan inti kemenangan. Aktsara min dzikrihi fil Qur'an jiddan. Maka Allah Azza wa Jalla memperbanyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Banyak sekali disebutkan. Innal ladzina amanu, innal ladzina amanu, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, qad aflahal mu'minun. Lalu disebutkan sifat-sifatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lalu kemudian disebutkan sifat-sifat yang sepantasnya dimiliki oleh seorang mukmin. Diterangkan tentang ahlul jannah, kebahagiaan bagi seorang dimasukkan ke dalam surga. Lalu diterangkan siapa mereka yang menjadi ahlul jannah. Disebutkan sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dari Allah dan jannah. Lalu kemudian disebutkan sifat-sifatnya. Siapa yang mereka disebut sebagai ahlul jannah, sifat-sifat mereka. Maka Al-Qur'anul Karim banyak sekali menyebutkan tentang sifat kaum mukminin, amran bihi wa nahyan an dhiddihi, memerintahkan untuk memiliki sifat itu dan melarang umat ini dari melakukan atau memiliki sifat yang bertentangan dengan iman. Wa targhiban fihi, dan anjuran untuk memiliki sifat tersebut. Wa bayana awsafi ahlihi wa ma lahum minal jazaa'i dunyawi wal ukhrawi, dan menjelaskan sifat-sifat ahlul iman, hamba-hamba yang mukmin, dan apa yang akan mereka rasakan dari balasan di dunia, demikian pula di akhirat. Fa amma idza kana al-maqamu maqama khitabin lil mu'minina bil amri wan nahi aw maqama itsbatil ahkam ad-dunyawiyyah bi wasfil iman fa innaha tatanawalu kulla mu'min. Maka tatkala kedudukan ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat mereka, ini adalah kedudukan yang mana Allah Azza wa Jalla mengajak berbicara kepada kaum mukminin, menyampaikan kepada mereka perintah dan larangan. Perintah untuk memiliki sifat yang mulia, sifatul iman, dan larangan dari melakukan apa yang menjadi lawan daripada iman itu. Atau kedudukannya dalam hal menetapkan hukum-hukum dalam kehidupan dunia yang disertai dengan sifat iman. Hukum-hukum di dunia yang berkaitan dengan sifat iman, apa yang mereka amalkan dalam kehidupan dunia dari berbagai macam jenis ibadah, salat, puasa, sedekah, membaca Al-Qur'an Karim, berinfak, bersedekah, dan yang lainnya. Sehingga ini semua mencakup setiap mukmin, sawa'un kana mutammiman liwajibatil imani wa ahkamihi aw naqisan fi syai'in minha. Apakah mereka yang mukmin yang benar-benar menyempurnakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban iman tersebut dan hukum-hukumnya, dan mencakup pula seorang mukmin yang memiliki kekurangan iman. Dia punya iman
tapi kurang. Maka Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang sifat-sifat mereka itu. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Apa yang mereka raih? Ulaika lahumul amnu. Maka mereka akan meraih keamanan. Rasa aman. Aman dari azab, aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang diberi hidayah. Ini mencakup setiap mukmin. Dan mukmin ada yang memiliki keimanan yang sempurna. Nah, ini yang beliau maksud, seorang mukmin yang menegakkan kewajiban-kewajiban iman dan hukum-hukum yang terkandung dalam keimanan itu secara sempurna. Dia menjalankan ketaatan, menjauhi larangan. Dia menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula seorang mukmin yang dia mukmin, dia punya iman, namun dia mencampuri keimanannya dengan kemaksiatan. Dia mencampuri keimanannya dengan kemaksiatan. Dia tetap meraih al-aman, rasa aman. Ya. Meskipun tidak sesempurna seperti jenis mukmin yang pertama. Oleh karena itu ada seorang mukmin, dia memiliki iman namun disiksa di dalam neraka disebabkan karena dia melakukan dosa besar dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia, sehingga dia dihukum oleh Allah di dalam neraka dalam waktu kurun tertentu, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menyelamatkan dan mengeluarkannya dari api neraka. Maka tentu kondisi iman yang seperti ini berbeda dengan kondisi seorang mukmin yang sempurna keimanannya, yang tidak merasakan pedihnya siksaan neraka dan dia masuk ke dalam al-jannah tanpa dihisab dan tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang memiliki kesempurnaan iman dan menjadikan kita sebagai ahlul jannah yang tidak mendapatkan hisab dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma in kana al-maqam maqam madh wa thana wa bayan al-jazaa' al-kamil lil mu'min fa innamal murad bidzalika al-mu'min haqqan al-jami' li ma'anil iman wa hadha huwa al-murad bayanuhu huna. Adapun jika kedudukannya adalah kedudukan pujian, sanjungan dan penjelasan tentang balasan yang sempurna bagi seorang mukmin, maka yang dimaksud di sini adalah mukmin yang hak, yang benar-benar menyempurnakan makna-makna iman itu. Menyempurnakan makna-makna iman. Ini keimanan yang sempurna. Jadi kondisi iman itu bertingkat-tingkat. Dan ini termasuk akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa iman itu tidak satu tingkatan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu bisa bertambah dan bisa pula berkurang. Bertambah keimanan tatkala seorang hamba semakin taat kepada Allah, dan berkurang keimanan ketika seorang hamba melakukan perbuatan kemaksiatan. Semakin dia melakukan kemaksiatan, semakin berkurang pula keimanannya. Sampai kemudian ada satu masa di mana seorang yang terus melakukan perbuatan dosa itu kehilangan iman, sehingga tidak ada lagi yang tertinggal darinya kecuali Islam.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni al-mu'minu hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang mukmin itu melakukan perbuatan zina ketika dia berzina dalam keadaan dia mukmin, terangkat keimanannya. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, dan seorang pencuri tidaklah dia mencuri dalam keadaan dia mukmin, terangkat keimanannya, hilang keimanannya, yang tertinggal adalah Islam. Jadi iman itu bertambah dan berkurang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan salah satu mimpi beliau, bahwa kondisi manusia, beliau menyaksikan di dalam mimpinya mereka menggunakan pakaian-pakaian. Di antara mereka ada yang berpakaian dari dadanya, pendek pakaiannya, dada ke atas, itu saja pakaian yang dia kenakan. Ada yang berpakaian dari perutnya, ada yang berpakaian di bawah dari itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu alaihi qamisun yajurruhu. Aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di dalam mimpi tersebut, beliau mengenakan gamisnya itu sampai terseret. Gamisnya sampai terseret. Dalam mimpi isbal gitu. Umar bin Khattab pakaiannya sampai ke bawah, sampai terseret. Para sahabat bertanya, "Fama awal tadzalika ya Rasulullah?" Apa penakwilan dari mimpimu ini wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman. Mimpi pakaian itu adalah menunjukkan keimanan. Manusia ada yang imannya hanya sampai dada ke atas, kurang imannya, ada yang lebih banyak daripada itu. Dan ini keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Umar yang memiliki kesempurnaan iman yang terlihat di dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berpakaian yang sempurna sampai pakaiannya terseret. Radhiyallahu anhu. Kondisi manusia berbeda-beda. Nah, yang dimaksud oleh beliau dalam pembahasan ini adalah jenis yang kedua ini. Mereka yang memiliki keimanan yang sempurna. Mereka yang memiliki keimanan yang sempurna. Apa sifat-sifat mereka? Fanaqulu, maka kami mengatakan, wasafallahu al-mu'mina fi kitabihi bi'tirafihi wa tasdiqihi bi jami'i aqaidid din wa bi iradati ma yuhibbuhu Allah wa yardah wa bil amali bima yuhibbuhu Allah wa yardah wa bi tarki jami'il ma'asi wal mubadarati bit taubah mimma sadara minhu. Maka kami mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyifati seorang mukmin di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an Karim, bi'tirafi wa tasdiqi, di mana seorang mukmin itu mengakui dan membenarkan, mengimani seluruh akidah yang terdapat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diimani. Mereka mengimani semua apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal dari suratul Baqarah, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat mereka kaum mukminin, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik." Mereka adalah hamba-hamba Allah yang beriman kepada perkara gaib, menegakkan salat, senantiasa menginfakkan rezeki yang kami berikan, dan mengimani apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu dari kalangan para nabi dan rasul. Jadi mereka adalah hamba-hamba Allah yang mengimani seluruh
apa saja yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim tentang hal-hal yang berkaitan dengan aqaiduddin, akidah-akidah yang terdapat di dalam agama Allah. Wa bi iradati ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Dan mereka membenarkan, mengimani dan menghendaki untuk melakukan apa yang dicintai Allah dan diridainya. Dan mereka senantiasa mengamalkan apa yang dicintai Allah dan diridainya. Dan mereka meninggalkan seluruh perbuatan kemaksiatan dan bersegera untuk bertaubat dari hal-hal yang muncul dari mereka ketika mereka terjatuh ke dalam kemaksiatan. Karena yang namanya seorang mukmin bukan orang yang tidak pernah bermaksiat, bukan. Itu tidak ada yang seperti itu. Namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Namun seorang mukmin yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang ketika mereka terjatuh dalam kesalahan, terjatuh ke dalam perbuatan dosa, maka mereka pun segera sadar. Mereka kembali kepada Allah. Mereka beristighfar kepada Allah. Maka di saat itu dia mengetahui bahwa di sana ada Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengampun, mengampuni dosa-dosa hambanya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum fastaghfirullah dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat kaum mukminin, sifat ahlul jannah. Setelah Allah menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Rabb kalian dan menuju kepada jannah yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Siapa mereka? Lalu disebutkan sifat-sifatnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Hamba-hamba Allah yang berinfak di saat sulit, di saat mudah, ya. Dan mereka yang senantiasa menahan amarah dan senantiasa memberi maaf kepada manusia, memaafkan kesalahan manusia, dan Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Lalu setelah itu Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan, dan hamba-hamba Allah yang ketika mereka melakukan perbuatan keji atau mereka menzalimi diri mereka, zakarullah, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun beristighfar. Mereka beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa yang mengampuni dosa kecuali Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak melanjutkan apa yang telah mereka perbuat. Seorang yang melakukan perbuatan dosa lalu kemudian dia beristighfar, lalu melakukan lagi, niat melakukan lagi, niat melakukan lagi, ini taubat sambel namanya. Makan sambal pedes, udah enggak, nanti makan lagi dia. Nah, ini bukan taubat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walam yusirru. Dia tidak berkelanjutan, dia tidak melanjutkan, dia tidak melakukannya lagi atas apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang mukmin terjatuh dalam kesalahan, terjatuh ke dalam perbuatan dosa, namun dia segera mengingat Allah, dia segera bertaubat. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha
Tawwabar rahima, ghafurur rahima. Nah, barang siapa yang melakukan keburukan atau dia menzalimi dirinya sendiri, lalu dia beristighfar kepada Allah, maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak manusia itu salah, melakukan kesalahan. Namun yang terbaik dari mereka adalah yang menyadari kesalahannya lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mubadara bitaubah, maka dia segera bertaubat dari kesalahan-kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Wa bi anna imanahum atharun aw athara fi akhlaqihim wa aqwalihim wa af'alihim al-athar at-tayyibah, dan keimanan mereka itu memberi pengaruh. Pengaruhnya itu nampak pada akhlak seorang mukmin, pada ucapan-ucapannya, pada perbuatan-perbuatannya, pengaruh yang sangat baik. Dan itu kita saksikan. Seorang yang tidak memiliki iman, dia akan melakukan apa saja. Yang terpenting bagi dia, dia bisa merasa nikmat dalam kehidupan dunia, walaupun dia berbuat dosa, walaupun dia bermaksiat kepada Allah, walaupun dia menzalimi dirinya, menzalimi orang lain. Maka itu nampak akhlaknya buruk, ucapan-ucapannya ya tidak terkontrol, perbuatan-perbuatannya tidak terkontrol. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepadanya, subhanallah, itu memberi pengaruh pada akhlak. Akhlaknya berubah total. Dulunya dia tidak pernah masuk ke dalam masjid. Setelah dia bertobat kepada Allah, rajin dia ke masjid, rajin dia sholat. Ya. Orang-orang kampung mengatakan, ini dulu, ini preman kampung ini. Ya. Ini kerjanya begini, kerjanya malak orang dan seterusnya. Wah, Masya Allah, dia sudah masuk masjid. Dulu orang ini tidak pernah puasa, Masya Allah, sekarang dia berpuasa, rajin. Memberi pengaruh dalam kehidupannya, dalam akhlaknya. Itu menunjukkan bahwa apa yang dia miliki dari keimanan itu adalah iman yang sahih, iman yang memberi manfaat. Karena iman yang dimiliki oleh seorang hamba adalah iman yang memberi pengaruh dalam diri seorang hamba, dalam ucapannya, dalam perbuatannya. فوصف المؤمنين بالإيمان بالأصول الجامعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Maka Allah menyifati kaum mukminin dengan keimanan terhadap prinsip-prinsip keimanan secara umum, yaitu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, pada kitab-kitabnya, para rasulnya, beriman pada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Wa annahum yu'minuna bi kulli ma utiyahu ar-rusul kulluhum wa yu'minuna bil ghaib. Dan bahwa mereka kaum mukminin adalah orang-orang yang mengimani semua apa yang dibawa oleh para rasul, seluruhnya. Apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelumnya dari Taurat, dari Injil, dari Zabur dan yang lainnya dari kitab-kitab, mereka mengimani itu seluruhnya. Wa yu'minuna bil ghaib, mereka juga mengimani perkara gaib, bahwa di sana ada Allah, bahwa di sana ada malaikat, walaupun kita tidak menyaksikan, namun hati-hati seorang mukmin, hati kaum mukminin, mereka senantiasa mengimani itu semua. Apa yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, mereka imani. Wa wasafahum bisam'i wat ta'a wal inqiyadi zahiran wa batinan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyifati kaum mukminin sebagai hamba Allah yang senantiasa mendengar dan taat dan tunduk secara zahir dan secara batin. Zahiran wa batinan. Kalau secara zahir saja
dia taat lalu batinnya tidak tunduk kepada Allah, itu namanya munafik. Maka sikap seorang mukmin dan sifat seorang mukmin, zahir dan batin, tidak ada perbedaan bagi mereka. Mereka mengimani seluruh apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wasafahum bi annahum idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan Allah menyifati kaum mukminin bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang ketika nama Allah disebut bergetar hati-hati mereka. Bergetar karena apa? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah sekaligus berharap kepada Allah agar mendapatkan rahmat-Nya dan ampunannya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka semakin menambah keimanannya. Ini sifat kaum mukminin. Dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambah keimanan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan pada kaum mukminin apabila dibacakan Al-Qur'anul Karim maka hendaknya diam dan menyimak agar apa yang dia simak dari ayat-ayat Allah itu benar-benar masuk ke dalam hatinya dan memberi pengaruh, menambah keimanan. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka simaklah dan diamlah kalian. Mendengarkan bacaan Al-Qur'an Karim. Mendengar, menyimak, berusaha untuk mengetahui kandungan yang terdapat di dalam bacaan tersebut, itu akan memberi pengaruh. Maka yang seorang mukmin ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu akan mempengaruhi dirinya. Ya. Akan memberi pengaruh. Akan menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ta'zim, pengagungan, cinta kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Apabila seorang hamba mendengarkan bacaan Al-Quran atau ketika dia membaca Al-Quran Al-Karim, itu memberi pengaruh keimanan pada dirinya, itu merupakan tanda kebaikan. Dibacakan kepadanya Al-Quran lalu dia menangis, takut kepada Allah, mengharapkan ridha Allah, itu tanda kebaikan. Ada seorang kalau dibacakan Al-Quran hatinya menjadi keras, tidak memberi pengaruh. Tapi kalau mendengarkan nyanyian, nangis dia. Bisa nangis. Mendengar lagu, nangis dia. Subhanallah. Ya. Nonton film, nonton sinetron, bisa nangis dia. Tapi membaca Al-Quran Al-Karim, ya, dia berlari, dia berusaha menghindar seperti berlarinya hewan liar. Ketakutan. Ini menunjukkan bahwa hatinya memiliki kelemahan iman. Bahkan waliyadzubillah bisa menyebabkan binasanya hati itu sebelum binasanya jasad. Waliyadzubillah. Nah, maka ketika dibacakan ayat, bertambah keimanannya. Dan mereka senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang menegakkan salat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lalu Allah menerangkan mereka adalah kaum mukminin yang hakiki. Mereka lah hamba-hamba Allah yang mukmin yang hakiki. Nah, oleh karena itu diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudhil an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwul hadits, ucapan yang melalaikan dari Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, wallahu wal ghina, wallahu wal ghina, wallahu wal ghina. Demi Allah, yang dimaksud di dalam ayat itu ucapan yang melalaikan adalah nyanyian
nyanyian. Beliau bersumpah 3 kali, mengulang-ulangi sumpahnya. Lalu beliau mengatakan, wal ghina'u yumbitun nifaqa fil qalbi, bahwa nyanyian itu akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati seorang hamba. Menumbuhkan kemunafikan. Dengar nyanyian nangis dia kalau dengar nyanyian, ya. Nyanyian itu membawa perasaan dia bisa menangis, dia bisa tertawa, dia bisa hanyut dalam khayalan sesuatu yang tidak ada hakikatnya karena mendengar nyanyian, mendengarkan Al-Qur'an Al-Karim. Nah, dia tidak merasakan sama sekali, bahkan dia berusaha menghindari. Sakit kupingnya mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim dibacakan. Allahul musta'an. Jika hal itu terdapat pada diri seorang hamba, segera dia yu'aliju nafsah, berusaha untuk mengobati diri. Ini menunjukkan di dalam hati itu ada penyakit yang harus segera diobati, yang harus segera dihilangkan. Wa wasafahum bi anna juludahum taqsha'irru wa 'uyunahum tafidhu min ad-dam'i wa qulubahum tahlinu wa tatma'innu li ayati Allahi wa dzikrih. Dan Allah Azza wa Jalla menyifati kaum mukminin bahwa kulit-kulit mereka itu taqsyair, ya. Berdiri bulu kuduknya, merinding kulit-kulit mereka. Air mata mereka mengalir. Hati-hati mereka menjadi lembut dan merasa tenang dan tentram dengan ayat-ayat Allah dan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat seorang mukmin. Ketika mendengar ayat Allah dan ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 3 hamba Allah yang mereka tergurung di dalam gua, lalu mereka mengatakan, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian untuk bisa keluar dari gua ini kecuali apabila kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalan saleh yang pernah kalian lakukan. Maka masing-masing menyebutkan amalan salehnya sambil dia berdoa kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, apabila yang aku lakukan ini ikhlas karena wajahmu, maka selamatkan aku dari kesulitan ini. Salah seorang di antara 3 hamba Allah ini menceritakan tentang amalan saleh yang dia lakukan, bahwa dia dahulu pernah mencintai seorang wanita, anak pamannya sendiri. Kecintaan seorang lelaki kepada wanita, dia menginginkannya sampai dia hampir saja melakukan perbuatan zina terhadapnya. Namun wanita ini menjaga diri. Dia ingin memelihara dirinya dari kekotoran dosa, perbuatan zina. Ketika itu dia dalam kondisi perlu untuk mendapatkan pinjaman harta, dan tidak ada jalan lain kecuali dia harus mendatangi lelaki ini meminjam darinya harta. Kata lelaki ini, saya akan berikan kepadamu tapi dengan syarat kamu serahkan dirimu. Wanita ini merasa tidak ada jalan yang lain, maka dia pun akhirnya bersedia. Nah, maka pada saat ketika lelaki ini hampir saja melakukan, ya, tidak ada lagi yang menjadi penghalang. Dalam keadaan dia tinggal bersama dengan wanita ini, tidak ada yang melihat, tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia hendak melampiaskan syahwatnya, dia mampu melakukannya. Namun ketika dia hendak melakukan, si wanita ini pun mengatakan kepada lelaki itu, ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqi. Bertakwalah engkau kepada Allah, jangan engkau menghancurkan, memecahkan cincin seorang kecuali dengan haknya. Mendengar itu merinding dia, ketakutan. Apa yang menyebabkan dia takut? Ketika disampaikan ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Nah, dia langsung meninggalkan wanita itu beserta harta yang dia berikan. Mengapa dia meninggalkan? Padahal tidak ada penghalang.
dia bisa saja melakukannya. Ya. Tidak ada orang yang memandangnya, yang melihatnya, memperhatikannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka dia tinggalkan. Dia tinggalkan karena mengharapkan ridha Allah. Subhanallah. Seorang mukmin ketika disampaikan padanya ittaqillah, bertakwa kamu kepada Allah, maka dia segera mengoreksi diri, menjadikan itu sebagai teguran. Nah, wa bi annahum yakhshawna rabbahum fil ghaibi wasyahadah, dan bahwa mereka senantiasa takut kepada Allah fil ghaibi wasyahadah, baik di saat dia dalam keadaan sendirian atau dalam keadaan di depan khalayak ramai. Nah, dia tetap takut kepada Allah. Bukan karena orang melihat baru dia beramal saleh. Ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya, maka dia tidak takut kepada Allah. Dia melakukan perbuatan kemaksiatan sekehendaknya. Lah, seorang mukmin di hadapan manusia atau dalam keadaan sendirian, bagi dia sama, tidak ada perbedaan. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Mereka yang menginfakkan hartanya di siang hari, di malam hari, dengan cara rahasia atau terang-terangan, bagi dia sama, tidak ada perbedaan. Nah, kadang-kadang seseorang dianjurkan untuk berinfak terang-terangan. Kadang-kadang bukan bertujuan karena ria atau mendapatkan sanjungan dari orang lain, tidak, tapi tasyji'un nas, untuk memberi support, untuk memberi semangat kepada yang lain agar mereka pun berinfak. Maka ini dianjurkan, termasuk sunnah hasanah. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekumpulan orang-orang miskin, fakir, yang butuh mendapatkan bantuan, namun ketika itu belum tergerak hati para sahabat untuk membantunya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan mereka berinfak. Sampai kemudian ketika salah seorang memulai berinfak, lalu diikuti oleh yang lainnya. Mereka pun beramai-ramai berinfak karena mengikuti perbuatan yang pertama yang melakukan sunnah hasanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang melakukan sunnah hasanah, yakni memberi contoh terhadap satu amalan saleh yang menyebabkan orang lain menirunya, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya itu sedikit pun. Ya, jadi kadang-kadang menampakkan tidak mengapa dengan tujuan itu. Dan bagi seorang mukmin tidak ada perbedaan berinfak ketika rahasia dan terang-terangan, bagi dia sama. Nah, bahkan seorang berinfak secara rahasia tanpa diketahui oleh siapapun itu menunjukkan ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji dan menyebutkan termasuk di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan pada yaumul qiyamah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqah hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang mukmin yang bersedekah yang tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya dia betul-betul menyembunyikan infak sehingga dia tidak diketahui oleh siapapun. Itu menunjukkan keikhlasan. Wa annahum yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan bahwasanya mereka kaum mukminin adalah hamba-hamba Allah yang melakukan apa yang telah mereka lakukan dalam keadaan hati-hati mereka merasa takut bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan sifat mukmin, beramal saleh
namun dia tidak merasa bangga diri dengan amalan soleh yang dia lakukan. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ayat ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang maksud ayat ini. Orang-orang yang melakukan amalan dalam keadaan hati-hati mereka merasa takut bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Siapa mereka wahai Rasulullah? Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra, ahumul ladzina yasriqun. Apakah yang dimaksud di dalam ayat ini? Yang takut kepada Allah, takut bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Apakah mereka orang-orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan, minum khamr? Apakah mereka orang-orang yang mencuri, berbuat dosa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bintas Siddiq. Tidak demikian wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhafuna alla tuqbala minhum. Namun yang dimaksud di dalam ayat ini, mereka adalah hamba-hamba Allah yang mereka rajin berpuasa, mereka rajin sholat, mereka rajin bersedekah. Dan mereka takut jangan sampai amalan-amalan mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat mukmin. Mukmin itu beramal, memperbanyak amal saleh, namun dia tidak berbangga diri dan dia tidak memiliki sifat ujub. Wah, apa yang sudah saya amalkan ini nampaknya sudah jadi modal besar untuk menjadi ahlul jannah. Tidak. Sebesar apapun yang diamalkan oleh seorang mukmin, di dalam hatinya tetap ada rasa takut. Jangan sampai apa yang diamalkan tidak diterima di sisi Allah. Jangan sekali-kali merasa bangga dengan apa yang kita amalkan. Itu akan menumbuhkan penyakit kesombongan. Menyebabkan dia mengangkat dirinya lalu dia meremehkan yang lain. Apa kamu itu? Saya ini orang rajin puasa Senin Kamis, tidak pernah saya tinggalkan. Kamu puasa sunnah saja malas. Alah, terus dihinakan gitu. Jangan. Apa kamu yakin puasa yang kamu lakukan diterima oleh Allah? Jangan sekali-kali merendahkan orang lain dengan amalan yang kita lakukan, berbangga diri. Nah, apa kamu itu? Ya, tidak pernah, tidak rajin baca Quran. Saya ini rajin baca Quran. Apa kamu itu? Salat sunnah saja masih bolong-bolong. Nah, apa kamu itu kalau salat subuh sering keluar misalnya? Saya ini rutin duduk dari pagi sampai terbitnya matahari, sampai melakukan salat isyraq, lalu kemudian dia menghinakan, dia merendahkan yang lain. La abadan. Hati-hati dari penyakit ujub. Dan ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis hasan, kata beliau, la illam tudnibu fa inni khashitu alaikum aktsara min dzalika al-ujub. Kalau kalian tidak melakukan perbuatan maksiat, kalian tidak melakukan perbuatan dosa, sesungguhnya aku mengkhawatirkan atas kalian yang lebih berbahaya dari itu, yaitu penyakit ujub. Menyucikan diri sendiri. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian menyucikan diri-diri kalian. Allah Maha mengetahui siapa yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui siapa yang bertakwa. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajari Abu Bakar As-Siddiq sebuah doa agar beliau mengucapkannya di penghujung salat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah doa yang aku berdoa dengannya di dalam salatku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ucapkan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta
faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka anta al-ghafur ar-rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku banyak melakukan perbuatan kezaliman. Zalamtu nafsi zulman katsiran. Aku banyak melakukan perbuatan kezaliman. Ini Rasul ajarkan kepada siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa Abu Bakar Siddiq? Manusia terbaiknya umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari beliau doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Aku banyak melakukan perbuatan zalim. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Masyaallah ikhwan. Apalagi kita telah banyak melakukan kezaliman. Wajib bagi kita mengoreksi diri. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Kata Abdullah ibn Abi Mulaikah rahimahullah ta'ala, laqad laqitu 30 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. Aku telah bertemu 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasul, generasi terbaik, manusia terbaik umat ini. Mereka semua mengkhawatirkan diri-diri mereka tertimpa penyakit kemunafikan. Tertimpa penyakit kemunafikan. Ini para sahabat. Bagaimana kita ma'asyiral ikhwan rahimakumullah? Jangan sekali-kali merasa aman. Jangan sekali-kali merasa apa yang kita lakukan ini sudah cukup untuk menjadi sebab kita menjadi ahlul jannah. Tidak ada jaminan. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqah. Wal munafiqu jama'a isa'atan wa amna. Seorang mukmin dia mengumpulkan dua sifat. Yang pertama dia berbuat kebaikan, memperbanyak amal saleh, dan yang kedua senantiasa ada rasa takut di dalam dirinya. Muncul rasa takut. Jangan sampai amalan tidak diterima oleh Allah. Berbeda halnya dengan seorang munafik. Seorang munafik mengumpulkan dua sifat. Isa'ah, dia telah berbuat keburukan, dia bermaksiat kepada Allah. Wa amna, dan dia merasa aman. Merasa tidak disiksa oleh Allah. Ataupun disiksa, dia merasa siksaan itu sebentar. Seperti perkataan ahlul kitab, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kita tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Merasa aman. Ini sifat munafik. Lalu Al-Hasan Al-Basri membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun." Mereka senantiasa takut, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat dari kaum mukminin. Lalu kata beliau rahimahullah taala, "Wa wasafahum bil khusyu' fi ahwalihim umuman." Dan Allah menyifati kaum mukminin bahwa mereka memiliki sifat khusyuk, tunduk kepada Allah dalam keadaan mereka secara umum. Wa fis salati khususan, dan di dalam salat secara khusus. Wa annahum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka berpaling dari perbuatan-perbuatan yang melalaikan, segala sesuatu yang menghalangi mereka dari Allah. Waliz zakati fa'ilun, dan mereka senantiasa menunaikan zakat. Wali furujihim hafidhun,
dan menjaga dan memelihara kemaluan mereka, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak wanita mereka. Wa annahum bi syahadatihim qaimun, dan bahwa mereka senantiasa menegakkan persaksian mereka. Wa li amanatihim wa ahdihim mura'un, dan mereka senantiasa menjaga amanah. Wa wasafahum bil yaqinil kamil alladzi la raiba fih, dan Allah menyifati mereka memiliki keyakinan yang sempurna yang tidak memiliki keraguan terhadap ayat-ayat Allah. Wa bil jihadi wa bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, mereka senantiasa berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Wa wasafahum bil ikhlas li rabbihim, dan menyifati mereka senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli ma ya'tuna wa yadharun, dalam setiap apa yang mereka amalkan dan yang mereka tinggalkan. Jadi ikhlas bukan hanya dalam hal apa yang diamalkan, namun juga dalam hal-hal yang ditinggalkan. Seorang meninggalkan maksiat karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wasafahum bi mahabbatil mu'minin wad du'a li ikhwanihim minal mu'minin as-sabiqin wal lahiqin, dan menyifati mereka bahwa mereka senantiasa cinta kepada kaum mukminin yang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Maka Allah menyifati kaum mukminin adalah yang cinta kepada kaum mukminin yang lain, mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara mereka dari kaum mukminin yang telah berlalu dan yang akan datang. Wa annahum yajtahiduna fi izalatil ghil min qulubihim 'alal mu'minin, dan mereka hamba-hamba Allah yang berusaha untuk menghilangkan kedengkian dari hati-hati mereka terhadap kaum mukminin yang lain. Wa bi annahum yatawallawna Allah wa rasulahu wa ibadahul mu'minin wa yatabarra'una min muwalati jami'i a'da'id din, dan mereka kaum mukminin adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa menampakkan sikap loyalnya kepada Allah dan Rasulnya dan kepada hamba-hambanya kaum mukminin, dan mereka berlepas diri untuk bersikap loyal kepada seluruh musuh-musuh agama ini. Wa bi annahum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuti'una Allah wa rasulahu fi kulli ahwalihim, dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya dalam setiap keadaan-keadaan mereka. Dan seterusnya disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala tentang sifat-sifat kaum mukminin. Semoga apa yang kita sebutkan pada pertemuan kita di sore hari ini memberi manfaat kepada kita dan menambah ilmu dan iman kita. Sampai di sini ikhwan, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.